Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Jagoan AC Mobil. Kali ini kita akan membahas atau melakukan flashing oli kompresor AC dengan menggunakan mesin flash ya, atau mesin R3, R4 dan lain sebagainya. Intinya yang bisa digunakan untuk flashing oli kompresor atau mengganti oli kompresor tanpa membuang freon. Jadi untuk aturan saat ini, karena mengingat pemanasan global dan nggak boleh untuk sembarangan buang refrigeran atau freon ya. Jadi memang harus benar-benar ditampung untuk freonnya dan nanti baru dimasukkan ke wadah ya teman-teman, atau dipindahkan. Nah, kemarin juga sempat ada yang tanya juga hasilnya bagaimana untuk menggunakan mesin flash, efektif atau enggak. Dan memang untuk hasilnya sendiri itu cukup bagus ya teman-teman, jadi efektif. Dan nanti langsung kita lakukan aja. Jadi untuk mesin flash itu sendiri, jadi kita bisa lihat di depan itu yang merah itu adalah mesin flash. Untuk bengkel auto reset atau sekarang kebanyakan sudah ada ya, atau sudah pakai mesin seperti itu, karena memang mengingat peraturannya sekarang semakin ketat. Dan mungkin juga masih ada yang belum menggunakan. Sebenarnya nggak apa-apa, asal untuk pembuangan freonnya atau misalkan kita mau mengganti olinya, freonnya harus ditampung ke tabung yang lain ya teman-teman. Jadi nggak asal dibuang ke udara lepas. Nah, apa sih syaratnya atau gimana sih spesifikasi atau kondisi mobil seperti apa yang bisa dilakukan flashing seperti ini? Nah, jadi untuk syarat tersendiri ya, untuk syaratnya sendiri, mobil yang akan di flashing itu harus benar-benar normal ya teman-teman. Jadi maksudnya normal ini dalam kondisi yang sehat, AC-nya dalam kondisi yang normal, yang dingin, sesuai standar. Jadi untuk AC-nya tidak ada masalah ya teman-teman. Dalam artian untuk kompresor itu enggak rusak atau enggak aus, karena kalau misalkan kompresor aus nanti juga kalau di flashing pun juga enggak akan berpengaruh, malah nanti bisa tersumbat ya teman-teman mesin flashingnya. Nah, jadi langsung aja kita akan melakukan flashing oli untuk mobil ini. Unit mobilnya adalah Toyota Avanza versi lama ya teman-teman. Nah, yang terutama itu kita harus rasakan benar-benar ini normal ya AC-nya ya. Juga kita nanti akan cek tekanan di depan harus normal, dan posisi untuk kipas dan juga potensio AC-nya ini harus full ya teman-teman. Jadi ini kita posisikan full, untuk kipasnya kita posisikan full. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan posisikan full. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga atau untuk menahan supaya kompresor AC tetap bekerja atau dia tidak putus nyambung, cut off otomatis, seperti pada saat saklar potensio kita taruh di tengah ataupun sekian, dan untuk saklar blowernya kita taruh di angka sekian. Nah, kalau misalkan ini kita full, ini masih bisa cut off atau otomatis untuk AC yang normal itu di angka fan yang 1 dan 2. Kalau fan-nya maksimal itu pasti otomatis dia itu
nggak akan cut off ya teman-teman, karena sensornya terhembus angin itu kencang, dan itu akan kita manfaatkan supaya si kompresor itu nggak berhenti bekerja. Jadi dia tetap sirkulasi terus dan oli bisa dengan lancar kita flash. Nah, langsung saja kita ke depan ya. Nah, jadi ini adalah mesinnya, mesin flash atau R3 atau mesin R4, dan nanti olinya akan kita pisahkan. Ini tempat olinya, oli yang akan kita ganti. Dan untuk oli barunya dia tempatnya di sini, nanti akan kita isikan. Kali ini kita bukan membahas tentang alat mesin ini ya teman-teman. Nah, tapi nanti kita akan memahami prosesnya. Nah, jadi nanti untuk selangnya kita pasang sesuai pada pipanya ya, atau sama seperti manifold cake pada umumnya. Nah, jadi nanti akan kita lihat terlebih dahulu untuk tekanan refrigerannya itu berapa, dan nanti kita akan pisahkan olinya atau kita flash ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya nggak akan mengajarkan atau nggak akan membahas detailnya penggunaan mesin ya, tapi kita akan pahami prosesnya. Dan ini terlebih dahulu kita lihat, kita perhatikan untuk tekanannya itu harus benar-benar standar. Jadi kalau mobil yang rusak untuk kompresornya itu nggak bisa untuk di flashing ya teman-teman. Sebenarnya bisa tapi nggak akan maksimal, dan sebaiknya jangan. Nah, ini sudah kita hubungkan semuanya, sudah rapi dan sudah bisa kita mulai untuk prosesnya. Dan ini mulai kita fullkan, untuk saklarnya kita bikin maksimal supaya si kompresor tadi tetap bekerja teman-teman. Jadi dia nggak mutus ya. Jadi tujuannya emang kompresor harus benar-benar mensirkulasikan refrigeran itu tanpa terputus. Jadi nanti benar-benar si oli bisa dipisahkan. Nah, jadi nanti ini ada saklarnya. Jadi nanti ada timernya. Jadi untuk jarak berapa jarak yang ditentukan nanti, atau waktu yang ditentukan tepatnya itu nanti dia mesinnya akan otomatis mati, dan nanti olinya bisa dipisahkan atau bisa diambil dan yang baru diisikan ya teman-teman. Nah, jadi ini mesinnya sudah hidup, ini sudah proses flashing. Nah, kita akan tunggu timernya sampai mesinnya mati ya teman-teman. Nah, dan ini mesinnya sudah mati. Jadi mesin sudah mati, itu nanti si mesin mobil juga harus kita matikan dan kita hidupkan untuk mesinnya lagi. Nanti baru olinya otomatis dia akan terpisah ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini bukan video tutorial menggunakan mesin, atau bukan mesinnya yang akan kita bahas. Cuma saya akan membuat pemahaman tentang penggantian oli dan seberapa penting ya penggantian oli, dan seberapa mudahnya jika ada alat yang lebih modern ya teman-teman. Dan alat ini juga sudah efektif. Nah, jadi ini sudah berhenti, kita matikan untuk saklarnya, dan oli siap untuk dipisahkan ya teman-teman. Nah, dan ini adalah tabung untuk menampung oli yang akan kita pisahkan ya teman-teman. Dan ini untuk kerannya nanti kita buka. Nah, dan si oli itu akan masuk atau tertampung di dalam tabung ini teman-teman ya. Nah, ini jadi olinya dia benar-benar terpisah ya, walaupun masih ada sedikit refrigeran yang ikut, tapi enggak terlalu banyak. Jadi walaupun nanti kita sudah pisahkan si oli, tetap kalau kita ganti nanti juga akan menambah
si refrigeran. Dan ingat, banyaknya oli yang ditambah atau yang diisikan itu sesuai oli yang keluar ya. Jadi oli yang keluar nanti itu berapa, nanti yang akan kita masukkan lagi itu sama ya teman-teman. Jadi memang benar-benar nggak boleh kebanyakan untuk olinya, ataupun kalau misalkan kita mau kuras total itu juga nanti berbeda juga caranya, atau mungkin lebih lama untuk prosesnya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita isi si oli, kita harus nyalakan lagi si mesin mobilnya teman-teman ya. Jadi kita nyalakan lagi untuk mesin mobilnya. Dan juga untuk saklarnya masih tetap sama, masih tetap seperti yang tadi, yaitu di posisi saklar blowernya di 3 dan juga potensinya di full dingin ya teman-teman. Jadi memang kompresornya biar selalu berputar, jadi dia nggak terputus ya. Nah, jadi ini adalah oli barunya. Ini oli barunya nanti akan kita masukkan ke dalam sistem pada mobilnya ya teman-teman. Jadi nggak perlu buang-buang freon untuk proses menggunakan mesin ini. Jadi memang lebih meringankan biaya dan juga lebih mempercepat waktu kerja. Nah, jadi kita akan mulai masukkan untuk olinya. Nah, dan oli yang bagus itu sudah ada keterangannya ya. Jadi dia harus mampu menjaga daya lumasnya ya teman-teman. Dan ini untuk saklarnya. Nah, nanti kalau kita buka saklarnya, otomatis oli yang ada di dalam itu akan ikut terbawa atau tersedot ke dalam sistem AC pada kendaraan. Nah, ini dia udah mulai turun. Nah, ini artinya oli sudah masuk ke dalam kendaraan ya teman-teman. Nah, jadi kita akan stop pada ukuran sama seperti dimana tadi oli yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita pisahkan oli, otomatis pasti si freonnya juga akan ikut berkurang, walaupun itu sedikit banget teman-teman ya. Jadi nggak banyak, kita nambahnya itu nggak banyak, cuma sedikit. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk manifold kicknya itu segini. Nah, jadi kita itu nambahnya nggak banyak, cuma sedikit aja, cuma untuk menstandarkan tekanannya. Nah, jadi seperti ini cukup cepat untuk pekerjaannya. Jadi juga untuk biayanya juga nggak mahal ya teman-teman. Jadi sangat saya referensikan ya untuk flash oli kompresor, karena kalau nggak di flash atau nggak diganti oli kompresornya itu juga dampaknya jelek ya teman-teman. Banyak sekali kompresor yang rusak itu karena memang benar-benar nggak pernah diganti olinya. Dan ini kita akan lihat tekanannya harus benar-benar konsisten. Jadi kita jangan lupa perhatikan untuk tekanan rendahnya juga. Nah, setelah selesai kita akan tutup semua, terus nanti akan kita tes ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk prosesnya kali ini, atau video kali ini yang bisa saya share atau saya sampaikan. Nanti akan kita buatkan untuk video yang lain ya teman-teman, tutorial ataupun video yang lainnya. Dan ini sudah kita kembalikan untuk saklarnya. Kita akan coba selayaknya penggunaan normal ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah terasa ini ada perbedaan dingin, dimana terjadi lebih dingin lagi daripada yang tadi, karena memang ada sebagian freon baru yang masuk juga ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga dikontrol juga untuk penggantian oli kendaraan itu sebaiknya 40.000 km itu sudah
diganti untuk oli kompresornya ya teman-teman. Terkecuali kalau terjadi kebocoran untuk sistem AC-nya itu sudah beda penanganan. Untuk perawatan berkalanya silahkan diganti setiap 40.000 km itu sudah cukup. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.